warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel SPDI Official. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki identitas dan NISN siswa yang salah di Dapodik. Sebelum kita lanjut, silahkan klik like, komen, dan subscribe, dan dukung terus channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Adapun langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki data siswa yang salah, baik itu identitas maupun NISN siswa, ada beberapa langkah. Yang pertama, silahkan masuk ke laman pencarian. Nah, setelah masuk ke laman pencarian, silahkan ketik profile pd new 2.data.kemdikbud.go.id. Nah, lalu enter. Nah, nanti di sini akan masuk ke laman login. Silahkan login dengan username dan password Dapodik yang pertama sekali. Oke, kita tunggu. Nah, nanti akan masuk tampilan seperti ini. Silahkan ini di close ya. Nah, di sini di bagian kiri ya. Di bagian kirinya ada beberapa pilihan menu, ada data dan ada pengelolaan. Untuk data ini sendiri itu adalah data peserta didik dan ada residu. Sedangkan untuk pengelolaan ada edit NISN dan edit identitas siswa. Nah, sekarang kita ingin memperbaiki data siswa. Kita ambil yang pertama terlebih dahulu adalah kita ingin mengedit NISN siswa. Ya, caranya yang pertama klik di bagian pengelolaan ini adalah edit NISN. Tinggal kita klik. Nah, selanjutnya di bagian sini nanti akan ada pilihan siswa. Tinggal kita klik di sini pilihan siswa. Nah, akan tampil seperti ini. Silahkan dipilih nama siswa siapa yang ingin kita perbaiki NISN-nya. Misalkan saya ambil contoh. Oke, saya ambil contoh seperti ini. Nah, di sini ada tampilan baru, yaitu ada formulir perubahan. Di bawah sini ada keterangan data NISN siswa saat ini. Ya, ada NISN, ada NIK, ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelamin. Nah, karena ini merupakan bagian dari edit NISN, maka yang bisa diperbaiki hanya NISN-nya saja. Bagaimana cara yang kita lakukan? Silahkan di sini tuliskan NISN baru siswa. Ya, tuliskan NISN baru siswa yang ingin kita perbaiki. Misalkan saya ambil contoh. Nah, misalkan saya ambil contoh ini. Nah, setelah itu kita cek data master. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu upload dokumen pendukung, yaitu ijazah atau print screen NISN dalam format JPG atau JPEG dan ataupun PNG. Maksimal upload itu adalah 1 MB. Nah, jadi untuk filenya sendiri itu kita siapkan dalam format JPEG, di mana dokumen pendukungnya itu adalah ijazah maupun print screen dari NISN si siswa tersebut. Dan jangan lupa maksimal filenya itu ukurannya hanyalah 1 MB seperti itu ya. Nah, setelah itu kita siapkan sebelumnya. Nah, setelah ini nanti kita tinggal akan klik browser ya, browse file. Lalu setelah itu kita pilih file mana tadi yang ingin kita perbaiki, lalu kita update data. Namun di sini ini tidak bisa kita klik. Kenapa? Karena NISN-nya ini sudah dipakai oleh orang lain. Ini hanya sebagai permisalan saja seperti itu. Nah, baru nanti setelah kita update data, maka akan tampil di bawah sini adalah tabel pengajuan edit NISN. Ini ada contoh dari siswa yang telah diedit, yaitu setelah dilakukan pengeditan
lalu diajukan, maka statusnya di sini sudah hijau. Kalau statusnya hijau atau warna centang hijau, maka itu sudah disetujui untuk perubahan datanya seperti itu. Nah, itu tadi bagaimana cara untuk mengedit NISN siswa. Nah, sekarang ada data yang kedua yang ingin kita perbaiki adalah data identitas siswa. Untuk mengedit data identitas siswa, ya, itu kita masuk ke bagian edit identitas. Tinggal kita klik edit identitas, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini tinggal kita pilih juga nama siswa siapa yang ingin kita rubah seperti itu. Misalkan kita ambil salah satunya, saya ambil contohnya ini. Nah, di sini ya yang bisa kita rubah itu adalah NIK atau nomor induk kependudukan, baru ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelamin. Itu yang bisa kita rubah. Namun ini jadi catatan penting. Bagian yang atas ini, bagian biru, perubahan identitas untuk siswa ini hanya bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Kalau lebih dari 2 kali nanti berarti sudah tidak bisa lagi kita lakukan edit data. Jadi pastikan data yang kita edit sudah benar dan dokumen pendukungnya sudah benar, sehingga tidak terjadi lagi penolakan pengajuan seperti itu. Nah, kita lihat data lama dan data baru. Ya, data lama di sini apa yang salah? Itu yang kita perbaiki. Ketika nicknya salah, nick kita perbaiki. Ya, kalau yang lain sudah benar tidak perlu kita perbaiki seperti itu. Lalu di sini ada keterangan menu update akan terbuka jika indeks validasi lebih dari 80%. Dalam artian dia harus minimal itu atau perubahan itu 20%-nya hilang. Berarti dia minimal 80% seperti itu. Kalau kita rubah tanpa ada perubahan, kita klik validasi, dia tidak akan mau karena tidak terjadi perubahan sama sekali. Tapi kita ambil contoh, di sini ada nicknya, saya rubah 1 angka misalkan, baru saya coba validasi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, upload dokumen pendukung yaitu akta kelahiran dan atau kartu keluarga dalam format JPEG atau JPG dan PNG, maksimal juga sama seperti yang tadi 1 MB. Catatan di sini upload pendukungnya itu atau dokumen pendukungnya itu adalah akte kelahiran dan atau kartu keluarga, ya. Tapi biasanya kalau untuk NIK itu jangan salah juga kita. Jangan kita pilih akte kelahiran, tapi kita pilih itu adalah kartu keluarga seperti itu. Karena di akte kelahiran NIK tidak ada, yang ada NIK itu di kartu keluarga. Nah, saya sarankan untuk perubahan NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin ini lebih bagus itu menggunakan kartu keluarga yang asli. Itu yang di scan dengan format tadi JPEG atau JPG, PNG, dan besar kapasitasnya itu hanya maksimal 1 MB. Nah, setelah itu kita siapkan, lalu kita browse, kita cari mana file tadi. Nah, setelah itu kita open. Setelah kita open, nanti akan masuk ke sini filenya, ya. Baru kita update data. Tinggal kita klik update data, maka nanti dia akan masuk ke tabel pengajuan edit identitas. Nah, di sini nanti akan muncul apakah nanti datanya itu ditolak atau diterima seperti itu. Nah, kita ambil saja contoh. Di sini sudah ada beberapa yang kita perbaiki. Nanti di sebelah kanan pojok kanan ini ada keterangan. Untuk dia yang disetujui, maka nanti akan tampil berwarna hijau seperti ini. Di sini ada bacanya bahwasanya sudah disetujui perubahan tersebut. Ada juga data yang ditolak. Nah, contoh yang ditolak seperti ini. Ya, nanti di sini ada juga keterangan dia itu ditolak. Ada disilang berwarna merah seperti ini. Ya. Kenapa ditolak? Biasanya ada keterangannya. Data identitas yang diajukan tidak sesuai dengan data pada dokumen lampiran. Nah, ini biasanya alasannya. Ya, kenapa ditolak. Jadi, pastikan sebelum mengupload atau memperbaiki data, pastikan datanya itu sudah sesuai dengan dokumen, ya, agar tidak mengurangi jatah untuk perbaikan identitas siswa. Karena tadi seperti disebutkan di awal, ya, perbaikan identitas siswa itu ada batasnya, hanya sekian kali, ya. Jadi tidak bisa kita hanya asal upload seperti itu. Nah, setelah itu tinggal kita tunggu. Biasanya kalau untuk perbaikan identitas siswa itu yang approve adalah pendidikan setempat,
kalau kabupaten kota seperti itu, sedangkan kalau dia NISN ini biasanya dari pusat. Nah, biasanya kalau untuk edit identitas siswa itu lebih cepat daripada NISN seperti itu. Nah, jadi biasanya ditunggu saja 1 kali 24 jam atau bisa saja jadi lebih ya. Yang pasti kalau sudah diterima ya berarti datanya sudah akan terperbaiki. Lalu nanti di Dapodik tinggal disinkron, maka akan masuk ke Dapodik data yang sudah diperbaiki di Verpal PD ini seperti itu. Nah, untuk situsnya sendiri itu sudah berubah. Kalau yang lama hanya verpalpd.kemdikbud.go.id, sekarang dia sudah menjadi verpalpd new2.data.kemdikbud.go.id seperti itu. Jadi demikian saja untuk bagaimana cara mengedit data siswa baik NISN maupun identitas siswa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan silahkan di-share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.